Kemarin Aula F75 udah cukup sukses dan sampai detik ini keyboard ini masih dicari-cari. Nah sekarang udah hadir versi 65-nya yang collab dengan Epo Maker. Tapi apakah dia bisa melanjutkan legacy dari F75 dan sebagus F75? Yuk kita bahas ini dia Aula F65 X Epo Maker. Desainnya ini compact banget. Buat yang punya space terbatas, menurut gua ini versi 65 ini cukup nyaman dan cocok lah. Dibanding versi 60 yang kehilangan beberapa tombol penting yang menurut gua agak susah buat adaptasi kalau kalian datangnya dari TKL ya. Coba ini datang dengan dua varian tone. Ada yang satu ini yang biru yang ada tulisan di atasnya ini mirip dengan F75 dan satu lagi yang pakai keycaps yang RGB-nya atau tulisannya ini Legends-nya ada di bagian bawah, di bagian samping ada ke user yang jadinya lebih clean aja gitu. Material keycaps yang digunakan ini pakai cherry profile DPBT double shot yang teksturnya ini cukup halus. Dimensinya ini ada 325 x 115,6 x 43,8 mm dengan LED di sisi kiri dan kanan yang menyinari ke area bawah. Di bagian depan kita bisa nemuin ada tempat simpan dongle, port Type-C dan juga switch konektivitas yang lengkap. Di bagian belakang ini polos aja, nggak ada height adjuster, cuma ada karet anti-slip. Kalau menurut gue sih kemiringan dari keyboard ini sih cukup oke, tapi ada yang kurang aja gitu kalau nggak ada namanya height adjuster gitu ya. Switch yang digunakan ini masih sama, ada dua, Leobook Reaper dan juga Leobook Greywood V3. Gue sih pakainya yang Leobook Reaper di saat ini, dan untuk sound test-nya jujur ini tidak terlalu talky dibanding F75 jadinya. Tapi ya biar gak terlalu subjektif kan coba nilai juga, gue pengen dengar dari pendapat kalian. Dibanding F75, gue rasa ini F65 sebenarnya bagus, tapi terlalu silent aja gitu. Kayak terlalu rame kayaknya daleman dari keyboard ini ya. Mari kita bongkar dulu. Nah, ketika kita bongkar, kita bisa nemu bagian dasar ini ada silicon pad dan juga silicon foam ditempel ke PCB. Terus di atas PCB-nya ini ada PLT plus EXPL switch pad, power foam dan juga plate polikarbonat. PCB-nya ini udah termasuk dibilang upgrade lah dari versi F75 yang masih north facing. Di sini dia udah hot swap 5 pin dan short facing. Jadinya bener-bener bisa gonta-ganti switch apapun itu. Nah, begini tampilan dari software untuk Aula F65-nya. Simple aja ini. Ya di depan ini bisa buat atur multimedia button. Lalu di sini juga kita bisa atur RGB, mau atur RGB yang specialty kayak audio gitu, yang musik, ngikutin musik dari laptop atau PC kita itu juga bisa di sini, dan juga ada tentunya makro ya. Nah, soal performance menurut gue sih nggak ada masalah, walaupun dia wireless 2,3 GHz dan belum ada rapid trigger gitu-gituan ya. Tapi keyboard ini tuh cukup oke, buat gaming tuh masih enak gitu ya, dan gak kerasa kok delaynya. Jadi ya fine aja sih. Dan mungkin karena hal itu juga, karena PCB-nya ini di-upgrade, harga dari keyboard ini tuh sedikit lebih mahal dari F75 yang harusnya kalau ngomongin ukuran ya, dimana-mana tuh F75 sama F65 gitu ya, pasti 65 yang lebih murah harusnya. Tapi ya karena dia ada upgrade yang lumayan besar di sisi PCB-nya, jadi harga keyboard ini jauh sedikit lebih mahal dari kakaknya ya. Harga ini ada sekitar di 900 ribuan ya. Menurut kalian gimana lah? Kalian boleh banget share di kolom komentar.